5 rahasia mengelola uang sisa belanja agar menjadi aset keluarga. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Siapa sih yang gak pusing 7 keliling tiap lihat struk belanjaan yang panjangnya udah kayak kereta api, tapi barang yang dibeli cuma dikit banget? Gara-gara harga, cabe sama bawang lagi, hobi naik gunung. Rasanya mau nangis di pojok dapur tiap lihat dompet makin tipis. Padahal tanggal gajian suami masih lama banget. Apalagi menurut artikel di portal berita ekonomi terbaru tuh, dibilang kalau inflasi pangan lagi, pedas-pedasnya mengalahkan omongan tetangga. Makanya penting banget nih buat kita para menteri keuangan rumah tangga, buat putar otak. Gimana caranya uang receh sisa kembalian belanja yang biasanya terselip di kantong daster atau nyelip di bawah jok motor bisa berubah jadi aset masa depan keluarga, biar kita nggak cuma jago ngomel, tapi juga jago investasi. Sebenarnya kunci utamanya itu ada di urutan pengeluaran kita yang seringnya kebalik. Harusnya begitu uang bulanan turun langsung eksekusi buat bayar kewajiban kayak cicilan atau tagihan listrik. Baru setelah itu pos buat tabungan masa depan dan sisanya baru deh dipakai buat foya-foya, beli seblak atau skincare. Rahasia pertama buat kelola uang sisa itu adalah dengan teknik pembulatan belanja. Misalnya harga deterjen Rp27.500, anggap aja harganya jadi Rp30.000. Nah, sisa Rp2.500-nya itu jangan buat beli permen, tapi langsung masukin ke celengan, khusus yang nggak boleh dibuka sebelum setahun. Bayangin kalau setiap item belanja kita bulatin gitu, lama-lama uang receh itu bisa jadi logam mulia 1 gram yang lumayan banget buat cadangan kalau tiba ada undangan kondangan mendadak yang butuh amplop tebal. Rahasia kedua yang gak kalah penting adalah berhenti meremehkan kekuatan uang koin seribuan, karena kalau dikumpulin dengan konsisten, koin-koin itu bisa jadi modal buat beli saham perusahaan konsumsi yang produknya kita pakai sehari-hari. Contoh nyatanya begini, Mams. Daripada uang koin itu cuma jadi penghuni setia laci meja rias, lebih baik kita kumpulin sampai 100.000 lalu buka akun investasi reksadana pasar uang yang sekarang modalnya cuma seharga 1 porsi bakso Malang doang. Ini tuh ibarat kita lagi nanam pohon cabai di halaman rumah. Awalnya cuma biji kecil yang nggak dilirik. Terus kita semai di pot, disiram setiap hari, dan diberi pupuk. Nah, kalau pas sudah berbuah, kita nggak perlu lagi jerit-jerit kalau harga cabai di pasar lagi nggak masuk akal. Ketiga, kita harus mulai pintar manfaatin promo cashback atau poin dari aplikasi belanja yang sering kita abaikan, padahal itu adalah uang dingin yang bisa diputarkan kembali. Jangan cuma senang dapat poin, terus dipakai buat diskon belanjaan lagi. Tapi coba kumpulin saldo cashback itu sampai nominal tertentu, terus pindahin ke instrumen investasi digital yang bisa kasih bunga harian. Kan lumayan banget tuh. Sambil rebahan nungguin jemputan anak sekolah, saldo di aplikasi kita nambah terus, tanpa harus minta tambahan jatah bulanan sama Pak suami yang mukanya udah ditekuk setiap kali kita bilang uang dapur habis. Rahasia keempat adalah dengan menerapkan metode belanja, pakai daftar yang super ketat, supaya nggak ada lagi drama beli barang yang nggak butuh-butuh amat, cuma gara-gara label diskon warna merah. Sisa anggaran dari daftar belanja yang berhasil kita hemat itu, jangan malah dijadikan alasan buat self-reward, beli kopi kekinian, tapi langsung amankan ke rekening tersembunyi yang nggak ada kartu ATM-nya. Percayalah, Moms, kebahagiaan sejati itu bukan saat kita berhasil beli tas baru yang lagi tren, tapi saat kita lihat saldo tabungan pendidikan anak aman dan terkendali tanpa harus gali lubang tutup lubang setiap awal semester baru. Terakhir nih, yang paling sakti adalah rahasia kelima, yaitu evaluasi mingguan bareng suami sambil ngopi santai
biar nggak tegang kayak lagi sidang korupsi di gedung pengadilan. Kita buka-bukaan soal sisa uang belanja yang berhasil diselamatkan dan sepakati bareng mau diubah jadi aset apa. Entah itu buat cicil emas atau buat nambah modal usaha kecil-kecilan di rumah. Kalau kita transparan begini, biasanya suami jadi lebih semangat kasih uang tambahan karena dia tahu istrinya bukan cuma jago menghabiskan uang, tapi juga jago membiarkan uang sisa menjadi aset yang nyata buat masa depan mereka berdua. Jujur aja, kadang kita tuh lebih sering jadi detektif nyari diskon minyak goreng daripada jadi arsitek masa depan. Keuangan keluarga kita sendiri yang sebenarnya jauh lebih krusial buat ketenangan jiwa. Kita sering banget mengeluh nasib, tapi tangan kita masih hobi. Check out barang-barang lucu di marketplace yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan berdebu di lemari ruang tamu. Memang gak mudah buat menahan godaan lapar mata di tengah gempuran iklan yang lewat terus di layar handphone. Apalagi kalau lagi stres. Urusan rumah tangga rasanya pengen banget belanja ini, itu buat pelampiasan. Tapi yuk kita coba kontemplasi sejenak, apakah kita mau selamanya terjebak di siklus pusing setiap akhir bulan? Atau mau mulai sedikit demi sedikit bangun benteng ekonomi yang kokoh buat anak cucu kita nanti? Mulai hari ini, jangan lagi ada istilah, uang sisa belanja itu uang hilang. Tapi anggaplah itu sebagai bibit kekayaan yang kalau dirawat dengan sabar, bakal tumbuh jadi pohon yang rimbun buat kita berteduh saat badai ekonomi datang. Semangat ya para pejuang dapur, kalian itu hebat banget karena di tangan kalianlah nasib ekonomi keluarga ditentukan, jadi jangan menyerah cuma karena uang receh ya. Gimana kalau sekarang kita mulai cek lagi kantong-kantong baju yang habis dicuci? Siapa tahu ada uang 10.000 nyelip buat jadi modal awal investasi aset kita hari ini. Terus kalau moms masih bingung mau mulai dari mana buat milih jenis investasi yang aman buat pemula, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya, biar kita semua bisa jadi ibu-ibu sosialita yang bukan cuma pamer gaya, tapi juga pamer aset yang berlimpah. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya yang pastinya bakal bikin dompet makin sehat dan hati makin senang ya. Moms sekalian, terima kasih moms semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.